Ketemu lagi dalam praktikum daring ilmu nutrisi ternak ruminansia. Kali ini kita dalam penentuan koefisien cerna bahan kering atau KCBK secara in vitro dengan menggunakan metode dari Minson dan McLeod tahun 1972. Kita masih memiliki ini yang langsung dari Australia yang dihasilkan oleh Profesor Dr. Imadenitis almarhum, yang mana itu judul asli daripada Minson dan McLeod ini untuk penentuan koefisien cerna bahan kering dan koefisien cerna bahan organik nantinya itu adalah the in vitro technique. Its modification for estimation digestibility of large number of tropical pasture samples. Ya, ini dari CSIRO dari Divisi of Tropical Crops and Pasture dari Australia. Ini walaupun sudah robek dan lawas, ini adalah sejarah dan ini masih kita simpan. Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Udayana. Saya, Andi Udin Saransi, ahli muda Pranata Laboratorium Pendidikan, yang akan mengantarkan dan menjelaskan serta mensupervisi penentuan koefisien cerna bahan kering ini secara in vitro pada praktikum daring ini. Memulai dari pekerjaan ini tentunya adalah menyiapkan segala sesuatunya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan adalah shaking box. Itu nanti ada dalam suatu ada bak, kemudian nanti akan goyang shaker yang akan membentuk riak seolah-olah di dalam, kan ini adalah cara in vitro, seolah-olah itu di dalam perut sapi, dalam rumen itu bergerak untuk itu. Maka juga diperlakukan sedemikian rupa. Kemudian kita menggunakan neraca alat bantu, kemudian kita gunakan cawan porselen, ada cawan porselen nantinya yang akan kita timbang, yang sudah ditentukan, sudah kita keringkan, yang sudah kita panaskan di tanur selama 1 jam, kemudian nanti akan kita timbang. Kemudian kita butuh termos di mana cairan rumen yang diambil di RPH atau diambil pada suatu tempat itu tetap pada kondisi 40 derajat Celcius. Makanya kita menggunakan termos. Kemudian yang kedua adalah tetap dalam kondisi tidak ada oksigen. Ya, tetap dalam kondisi anaerob karena di dalam ada mikroba yang memang dia akan tumbuh dalam kondisi anaerob. Selain termos, kita butuh tentunya penyaring. Ya, biasanya kita menggunakan kain, ya kita gunakan kain untuk itu. Dan tadi sudah disampaikan ada tabung in vitro untuk ini. Kemudian kita gunakan juga pemusing atau centrifuge, nanti akan kami jelaskan satu persatu. Kemudian ada oven forset dan oven kering serta tanur, dan juga selain itu kita menggunakan volume terang. Ya, nanti kita akan tunjukkan satu persatu dan cara menggunakannya. Baik, kita akan memulai, yaitu kita sudah buat kolom-kolom yang tersedia. Di sini adalah penentuan KCBK dan nanti akan kita lanjutkan dengan penentuan KCBO, yaitu koefisien cerna bahan kering dan koefisien cerna bahan organik secara in vitro. Sampelnya adalah lam toro. Ya, tetap ya. Jadi sampel kita adalah lam toro ini yang sudah kita yang sudah digiling. Kemudian dari di sini kita sudah buat kolom-kolomnya. Pertama adalah karena sampelnya cuma satu, jadi tentunya kita membuat itu nomor cawan dan nomor tabung. Kemudian pada kolom kedua yaitu sampel. Sampelnya ini beratnya berapa? Ini berat sampel, kemudian berat cawan kosong, kemudian berat cawan tambah residu dalam kondisi yang sudah di oven keringkan, yaitu cawan tambah dengan residu DM, kemudian yang terakhir adalah cawan ditambah dengan abu. Sehingga data nanti yang kita dapatkan di sini itu akan mencerminkan, menghasilkan, yaitu persentase dari koefisien cerna dari bahan kering dan koefisien cerna dari bahan organik. Oke.
persatu. Kita memulainya dengan kita menulis. Yang pertama adalah ini nomor 13 ya, nomor 13 dari tabung ya. Kita catat nomor tabung ini adalah nomor 13 ya. Kemudian berat sampel adalah 0,25. Jadi selama 25 tahun terakhir kita mencoba memodifikasi, yaitu dari kalau Minsen, McLeod dan Minsen itu 0,5 gram. Tetapi kalau kita di sini mereduksi dengan 0,25 gram dan nantinya dengan 25 mili cairan larutan dari reagensia inokulannya dengan buffer yang ditambahkan ke dalamnya. Oke. Nah, sampel yang kita timbang ini ya, ini dengan 0,25 kita catat sampai dengan equal sekarang yaitu 0,2534 ya, 0,2534. Kita catat berat sampelnya adalah 0,2534 ya. Jadi ini adalah nomor tabungnya, nanti di atasnya adalah nomor cawannya ya. Oke. Sekarang sampel yang ada ini kita masukkan ke dalam tabung nomor 13 sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi kita buka perang tabung in vitronya, perhatikan baik-baik. Jadi tetap masukkan dengan perlahan, jangan sampai jatuh ke dalam di dinding, jangan sampai jatuh di dinding, harus sampai ke bawah ya. Oke. Kemudian kita getarkan supaya seluruh sampel yang tersisa semua terikut. Ini kita tutup ya, tutup, yaitu menghindari adanya benda-benda yang jatuh masuk ke dalam. Jadi setelah ini sudah kita kunci. Demikian pula nanti ini duplonya. Jadi simplo ini adalah yang pertama, maka kita harus menduplikasi. Apalagi ini karena ini in vitro, satu kali masuk itu selama yang pertama adalah dengan 2 kali 24 jam. Kemudian selanjutnya dengan larutan pepsin untuk obat masuknya itu adalah juga 2 kali 24 jam. Bayangkan kalau ini gagal sementara tidak ada duplikasinya. Ya, juga dalam hal ini yaitu dengan duplikasi, yaitu kita bisa melihat imbangan dari rataan dari yang pertama maupun dengan yang keduanya untuk mengoreksi, saling mengoreksi antara pertama dengan yang kedua. Jadi itulah perlunya. Jadi tabung kedua adalah nomor 15. Kemudian kita tersedia lagi tabung selanjutnya. Ini adalah tabung dari B4 untuk blanko dan ini adalah tabung nomor 42. Dua-duanya adalah blanko ya. Blanko yang kalian sudah pahami yaitu segala yang ada dimasukkan pada sampel pada perlakuan yang sebelumnya itu adalah tanpa sampel. Jadi misalnya menambahkan dengan larutan inokulan, maka ini di sini juga ditambahkan larutan inokulan nantinya sejumlah yang sama 25 mili. Tetapi di blanko ini tidak ada sampelnya. Setelah kita timbang sampel sebanyak 0,25 gram pada 2 tabung ini, tabung in vitro ini, maka selanjutnya karena kita berada di depan neraca, kemudian kita melanjutkan dengan menimbang cawan kosong untuk nantinya menguapkan residu yang sudah nanti kita inokulasikan, inkubasikan dan melalui proses in vitro ini. Jadi ini setelah 30 menit tadi kita masukkan dalam desikator, kemudian kita ambil cawan kosong ini dan selalu menjadi prosedur bagi kita yaitu dengan memberikan kode di bawahnya yaitu dengan pensil. Ini adalah cawan nomor 1 ya. Jadi kita konsisten pada cawan nomor 1 untuk sampel yang pertama ya. Jadi ada 4 cawan sesuai dengan juga jumlah dari ini. Kita lihat yaitu berat cawan yaitu berat cawan kosong kita catat 20, ini nomor 1 ya. Jadi kita tulis ini nomor 1 ya, tabung nomor cawan nomor 1, kemudian tabung nomor 13 ya.
Cawannya adalah beratnya adalah 20,7301 ya. Kalau tadi ini adalah berat sampelnya 0,2534 yang pertama, kemudian yang kedua adalah 0,2531. Sementara untuk belangko tidak ada, ya, tidak ada berat sampelnya karena memang untuk belangko tidak ada sampel. Nah, nantinya sekarang kita akan menimbang lebih lanjut untuk cawan kedua, cawan ketiga dan cawan keempat. Ini nanti yang akan kita timbang satu persatu di dalam desikator ini. Ini adalah cawan yang terakhir, cawan keempat ya. Perhatikan baik-baik, cawan nomor 4. Ini adalah untuk belangko yang kedua. Sekarang kita letakkan di tray yang ada di sini. Sesuai dengan sebelum kita memasukkan sampel, menambahkan dengan larutan inokulan, maka kita harus menyiapkan dulu shakernya ini, shaking bath ini dalam posisi 40 derajat Celcius di dalamnya yang berisi air ya. Kita lihat, kita isi air sejumlah 13,5 liter ya. Ini kita tuang aquades sebanyak 13,5 liter. Maksud dari 13,5 liter itu yaitu apabila nanti sampel yang sudah ditambahkan dengan larutan inokulan sebanyak 25 mili ini harus tenggelam nanti di dalam shaker ini, sekembat ini. Nah, untuk itu di posisi di sini nantinya, makanya di sini dikondisikan pada 13,5 liter sehingga ini cukup tenggelam nantinya daripada sampel di tabung in vitro ini. Selanjutnya kita hubungkan dengan listrik, kemudian kita nyalakan ya ini. Nah, kemudian kita cek. Setelah kita nyalakan, kita tekan, ini ada LED ya, LED-nya. Nah, ini sudah di 40 derajat Celcius, 3940 ya. Oke. Ini 40 derajat Celcius. Nah, ini sambil menunggu naiknya 40 derajat Celcius, kita menyiapkan larutan inokulannya, yaitu dengan menambahkan mencampur larutan buffer McDougall's dengan cairan rumen. Larutan inokulan yaitu terdiri dari larutan buffer yang ditambahkan dengan cairan rumen. Ya, jadi pada penentuan ini yaitu buffer McDougall's yang kita miliki, yang kita buat yaitu dengan konsentrasi yaitu 3,7 gram sodium bifosfat, kemudian 9,8 gram sodium bikarbonat, diencerkan, dilarutkan dengan aquades sebanyak sampai dengan skala atau batas meniscus 1000 ml ya. Kemudian pada botol yang lain yaitu dengan 0,47 gram sodium klorida, kemudian 0,57 gram potasium klorida, kemudian 0,04 kalsium klorida, kemudian 0,128 gram magnesium klorida yang mengikat 6H2O, kemudian dilarutkan sampai dengan 10 mili batas meniscus aquades ya. Kemudian dicampur. Jadi ini 1000 dan ini adalah 10 mili dicampur menjadi satu, itu dengan menggunakan hot plate pada suhu 40 derajat Celcius, itu dengan steril, itu dilakukan selama 15 menit. Oke. Kemudian di termos ini kita simpan larutan atau kita simpan cairan rumen yang sudah disaring. Ya, biasanya pada malam hari seperti begini, yaitu jam 2 dini hari kita ke RPH mengambil ya, setelah pemotongan dipotong sapi, kemudian cairan rumennya kita ambil, kemudian kita saring, kemudian dimasukkan ke dalam termos ini. Sebelumnya termos ini dikondisikan dengan suhu 40 derajat Celcius, yaitu dimasukkan air yang suam-suam kuku itu 40 derajat Celcius itu ke dalam termos ini. Sampai di RPH baru kita, setelah kita menyaring cairan rumen tersebut, kemudian air yang ada di dalam termos ini dibuang, kemudian dimasukkan
dari cairan rumen yang sudah disaring tadi, simpan ke dalam di sini. Kemudian dibawa ke laboratorium di sini. Larutan buffer May Douglas ini diambil sebanyak 160 mili dekat dalam beker glass yang sudah kita lihat di sini, kemudian ditambahkan dengan cairan rumen sejumlah 40 mili sehingga ada pada 200 mili, dan ini terus diberikan CO2 ya, dialirkan dengan CO2. Itu nampak ada gelembung yang terus menerus CO2 sedang berlangsung di dalam agar bakteri atau mikroba rumen yang ada di dalam cairan rumen tersebut tetap hidup ya, karena membutuhkan suasana anaerob, jadi oksigen tidak ada, maka disuplai dengan CO2 yang terus mengalir di sana. Sambil CO2 dialirkan, suhu tetap kita pertahankan pada 40 derajat Celcius pada hot plate ini, sehingga suasana anaerob dengan CO2. Dan sekarang kita akan memasukkan ini ke dalam di tabung in vitro ini yang berisi sampel, itu masing-masing dengan 25 ml. Ini larutan inokulan ini kita masukkan sebanyak 25 ml ke dalam tabung in vitro ini ya, dengan perlahan sampai dengan volume 25 ya. Ini tentunya secepatnya agar intervensi aerob tetap dalam suasana anaerob untuk itu. Demikian pula untuk nomor 15, tabung 15 yang berisi sampel ini nantinya. Kemudian untuk blanko, ini tanpa sampel, bisa dilihat ya, tanpa sampel. Dan selanjutnya yang demikian pula dengan yang blanko. Dalam bekerja dengan larutan inokulan ini, karena di sana ada cairan rumen, maka piranti bagi kita keamanan diri adalah dengan menggunakan sarung tangan ya. Setelah siap second bath yang akan kita gunakan untuk proses fermentasi di dalam secara in vitro ini, di dalam second bath ini, setelah 40 derajat Celcius, kita lihat sampel tadi kita sudah tambahkan dengan larutan inokulan dan kita tutup dengan sempurna. Kemudian ini kita akan masukkan ke dalam alat ini, kita lihat. Kemudian sebelum itu ya, kita kocok ya dengan cara ini, nomor 13 tetap ya. Ini kita kocok dengan cara seperti ini secara berulang kira-kira 10 sampai dengan 30 detik ya, supaya sampel yang ada di dalam ini itu akan terhomogenisasi dengan larutan inokulan ini secara sempurna ya. Kita lakukan seperti ini. Kemudian kita letakkan di dalam ya, kita coba lihat, itu dia akan tenggelam ya di atas batas dari 25 mili itu ya. Nah, kita begitu pula ini selanjutnya kita lakukan hal yang sama ya. Sampel kedua nomor 15, tabung 15. Kemudian ini adalah blanko, dilakukan hal yang sama untuk pengocokannya. Kemudian kita letakkan, kemudian blanko kedua, lakukan hal yang sama. Hal ini, pengocokan ini dilakukan selama setiap 6 jam ya, setiap 6 jam. Pada setiap 6 jam itu kita buang gas yang terbentuk ya, kita buang keluar untuk itu. Kemudian kita tutup. Sebelum kita tutup, kita riak yang ada, goyangan di dalam alat ini, di dalam second bath ini, itu dikondisikan dengan 80 rpm ya. Kita setting sekarang di sini ini ya, kita naikkan sampai dengan 80 rpm ya. Kita lihat di atas di alat ada riak sedang goyang ya, sama dengan di dalam perut di dalam ternak ruminansia, yaitu pada sapi atau kambing, dia sedang
di dalam rumen bergerak untuk itu. Sama dengan ini kita lakukan seperti itu. Dan kita tutup, dan 6 jam kemudian kita buka lagi, kita kocok. Kemudian secara berturut-turut 2 kali 24 jam di dalam alat ini baru kita keluarkan. Yaitu kita selesai dalam proses pertama ini, ya, di dalam proses fermentasi di dalam rumen, kemudian nantinya akan masuk ke proses, sebelum masuk ke proses selanjutnya. Jadi nanti setelah ini lagi 2 kali 24 jam dari yang sekarang ini, artinya kita centrifuge, kita pusingkan, kemudian nanti setelah itu kita akan mengenalkan alat centrifuge yang kita gunakan. Setelah 2 kali 24 jam dilakukan inkubasi dengan proses fermentasi di dalam second bath ini, maka sampel yang ada di dalam tabung in vitro tersebut dipisahkan dengan menggunakan centrifuge, yaitu secara terpisah nantinya menjadi supernatan dan residu yang tertinggal. Pemisahan tersebut dengan cara memusingkan dengan menggunakan alat pemusing atau yang kita kenal dengan centrifuge. Alat pemusing ini adalah centrifuge buatan Jerman dengan merek Herolab yang tipe Heisen T. Ya. Pertama-tama adalah setelah menghubungkan dengan aliran listrik, ada saklar di belakang, di samping, ya. Ini kita nyalakan, tandai dengan saklar dinyalakan, kemudian ditandai dengan menyala lampu di monitor ini dan beberapa panel yang menyala, ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya. Jadi pertama-tama adalah yaitu dengan pemusingan di sini adalah dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Jadi ini kita akan rubah, ya. Di sini rpm-nya 2500. Kita rubah dengan menekan select. Ini ada tanda select, ya. Kemudian ini kita putar sampai menunjukkan angka 3000. Sudah menunjukkan angka 3000. Kemudian kita tekan ke angka waktu. Waktu 15 menit ini kita turunkan menjadi 10 menit. Ya, kita lihat 10 menit. Setelah itu kita buka penutup dari centrifuge ini, yaitu dengan cara menekan yang ada lampu di sini menyala, lid atap penutup, ya, cap. Ya, kita tekan, tunggu sebentar sampai penunjuk pada monitor tadi sudah mati, dan di sini juga ditandai lampu lidnya mati, maka ini sudah bisa kita buka, ya. Kemudian kita buka dengan cara berlawanan, ya. Ya, kita putar ke kanan dengan cara berlawanan ini. Oke, terus kita buka. Selanjutnya dari lubang yang ada ini harus seimbang nantinya. Berisi 3 tabung in vitro. Tabung in vitro juga di sini ada 3. Ya. Kita memiliki cuman 4. Untuk itu akan kita tambahkan lagi 1 tabung yang seimbang, sehingga 3 di sebelah, di depannya, dan 3 di sebelahnya, sehingga sebelah menyebelah harus seimbang. Selanjutnya tabung in vitro yang berisi sampel ini kita buka tutupnya, ya. Masing-masing kita buka. Kemudian setelah itu kita masukkan, dan ini penyeimbangnya tadi tanpa sampel. Ini adalah Aquades berisi dengan 25 ml, ya. Kita masukkan di lubang nomor 1. Ini ada lubangnya nomor 1, ya. Kita masukkan perlahan sesuai dengan tempatnya. Kemudian untuk belangko juga demikian. Buka. Kemudian kita masukkan di depannya, jadi berhadapan-hadapan, ya. Sehingga akan seimbang sesuai dengan volume yang dimiliki.
Selanjutnya kita tutup dengan cara berlawanan. Oke, kita kunci yang bawaannya ya. Lihat arahnya, arah ke kiri ya, untuk menutupnya. Terbalik dari biasanya. Kalau ke kiri itu biasanya membuka, kalau ini ke kiri malah itu menutupnya, menguncinya ya. Setelah yakin sudah terkunci dengan baik, kemudian ini kita tutup. Setelah kita tutup, otomatis menyala lampu indikator ini, LED ya. Artinya ini sudah tertutup rapat. Jadi kalau saya buka ini sama sekali tidak bisa ya, saya tarik tidak bisa. Oke, selanjutnya kita memulai dengan menekan panel start ya. Jadi sekali lagi sebelum panel start kita tekan, yakinkan bahwa posisi 3000 RPM kecepatannya dan waktunya adalah 10 menit ya. Kita mulai dengan menekan start, kemudian ditandai panel di sini, pilih yes, yaitu F3 ya, yang lurus dengan ini. Tekan F3. Nah, sekarang sudah mulai waktunya, 2 second, 5 second, 6 second, dan seterusnya nanti akan beransur-ansur naik ya. Nantinya sampai dengan 120 second berpindah menjadi ke menit ke selanjutnya. Kita lihat perubahan dari waktu ke waktu, 42 second, kemudian RPM-nya, rotasi per menitnya adalah dengan kecepatan 400, beransur-ansur juga naik, sekarang naik jadi 500, sementara waktunya sudah 55 second, kemudian akan masuki waktu 60 second, kemudian ini sudah 600 kecepatannya, kemudian beransur-ansur akan naik sampai stabil nantinya di 3000 RPM dan seterusnya. Menuju ke 9 detik, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0 detik, kemudian beransur-ansur turun sekarang kecepatan dari pemusingan di dalam ya. Beransur-ansur turun dari 3000 sekarang sudah menjadi 2100, kemudian 2000, kemudian 1900, dan terus seterusnya sampai nanti dia posisi 0 yang ditandai nanti dengan lampu menyala untuk bisa kita buka dari alat ini. Kita lihat ditandai dengan lampu monitor pada LED, lampu yang sudah bisa kita buka penutupnya ini. Oke, saya sekarang tekan LED, ditandai dengan lampu monitor dan ditandai mati. Seperti ini sudah bisa kita buka. Nah, kita lihat hasilnya, yaitu di mana Super Nathan yang ada di atasnya, kemudian yang menempel pada dinding adalah merupakan residu ya, dari sampel yang kita akan kita cari koefisien cerna dari bahan keringnya, yang kemudian nanti bisa kita lanjutkan dengan koefisien cerna dari bahan organiknya. Ambil perlahan. Ini adalah aqueductnya tadi sebagai pengimbang. Kemudian ini adalah sampelnya. Perhatikan baik-baik. Jadi ini adalah residu yang terbentuk yang menempel pada dinding, sementara yang ada di luarnya ini adalah cairan, adalah Super Nathannya ya. Jadi semua yang tercerna itu, yang dicerna, ada semua terlarut di dalam Super Nathan ini ya. Sampel dari belangko. Nah, kita lihat untuk belangko pun juga demikian ya. Ada yang tersisa di bawah di sini ya. Kalau awalnya kita lihat hanya larutan saja, larutan inokulan, ternyata masih ada. Nah, ini nanti menjadi pengurang ya, karena pada cairan rumen yang walaupun sudah kita saring, masih ada yang lolos ya, beberapa dari muatan dari rumen tersebut ya. Ini dia Super Nathan yang terbentuk. Ini kita tampung di botol yang sudah kita siapkan. Itu tentunya kita tulis sesuai dengan nomor tabungnya, yaitu 13 ya, nomor 13 sampel Lamtoro ya, kita kasih simbol L untuk Lamtoro. Kemudian demikian pula dengan nomor tabung 15 ya, saya tulis 15, kemudian saya kasih kode Lamtoro ya. Nah, sekarang
kita tuang secara perlahan, ya, tuang secara perlahan. Oke, kita lihat jangan sampai terikut dari residu yang ada. Ya, ini residunya yang tertinggal di dalam. Ya, ini kita tutup dengan baik, yang sempurna. Ini nomor 13. Selanjutnya untuk nomor 15 ya. Sama tadi ya, kita tuang perlahan. Oke, ini yang tertinggal residunya. Nah. Supernatan ini selanjutnya nanti akan kita tentukan nilai dari VFA-nya, volatile fatty acid-nya, yaitu total, kemudian juga dari kandungan amonia yang terkandung pada supernatan dari hasil fermentasi dari inokulan pada saat inokulasi dilakukan. Selanjutnya, begitu pula yang untuk belangko. Belangko tidak kita butuhkan, jadi ini kita buang. Ya. Belangko kita tuang ya, sampai residunya terikut. Ya. Itu pula selanjutnya. Ya. Bisa lihat, jangan sampai residu terikut. Oke. Selanjutnya setelah itu kita bilas dengan Aquades. Jadi di sini volume teranya adalah 25 mili. Caranya adalah telunjuk menekan di penutup atas ini, kemudian 3 anak jari dan jari jempol kita, kemudian menekannya di sini, memegang di batang, kemudian lakukan seperti ini ya sampai dengan batas di yang paling atas ini, kemudian kita masukkan ke ya. Oke, demikian pula selanjutnya di sini ya. Belangko juga kita lakukan hal yang sama. Oke, belangko, kemudian kita masukkan ke sini. Oke. Setelah itu sekali kocok agar betul-betul terbilas secara sempurna sehingga ya bahan dari inokulan, larutan inokulan yang tadi betul-betul tidak ada lagi yang tersisa di sini, akan terikut semuanya terbilas di Aquades ini. Ya. Selanjutnya ini dilakukan pemusingan dengan pemusingan yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan 3000 kecepatan 3000 rpm dengan waktu selama 10 menit. Oke. Kita masukkan sebelumnya ya, sama dengan pada saat awal tadi dikeluarkan dari sucking bath, kemudian kita masukkan ini sekarang dibilas dengan Aquades ya. Setelah larutan supernatannya kita keluarkan dan kita tampung, kemudian kalau yang belangko kita buang. Untuk sampel kita tampung untuk dianalisa lebih lanjut untuk amonia dan VFA-nya. Oke, kita tutup. Oke, sekarang udah nyala lampu lilinnya. Nah, ini sudah langsung kita start sama dengan proses yang tadi. Start, kemudian dijawab yes. Setelah 10 menit dengan 3000 kecepatan 3000 rpm dengan bilas dengan Aquades, selanjutnya kita keluarkan ya seperti ini, dan proses yang sama yaitu kita tuang, yaitu kita buang dari Aquades yang ada pada sampel pada tabung in vitro ini yang nantinya akan kita ganti dengan larutan sampel yang sudah dibilas dengan Aquades. Kita tuang, hati-hati sekali lagi jangan sampai residunya terikut untuk itu ya. Ini nomor 13, kemudian nomor 15 sampelnya buang, kemudian ini adalah belangkonya ya.
sama blanco juga. Ya. Oke, selanjutnya sampel ini kita tambahkan 25 ml dengan larutan Pepsin yang sudah dilarutkan dengan larutan Pepsin 0,2% dengan zat pelarutnya adalah HCl 0,1N. Kita tambahkan dengan proses lebih lanjut dengan menambahkan larutan Pepsin yang 0,2% dalam HCl 0,1N ya. Larutan Pepsin dengan HCl 0,1N. Ini yang sedang kita lakukan. Diambil 25 ml ya. Masukkan 25 ml dalam tabung in vitro ini ya. Selanjutnya setelah ditambahkan dengan Pepsin, larutan Pepsin tadi kita masukkan ke dalam, kita masukkan ke dalam second bath dengan suhu 40 derajat Celcius ya. Dibiarkan selama 2 kali 24 jam ya. Sama dengan proses yang tadi pada saat penambahan larutan inokulan dari rumen dan larutan buffer ya. Kita biarkan, kemudian proses yang sama yaitu dengan kita pusingkan dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit, kemudian kita buang filtrat yang terbentuk ya. Kemudian setelah itu residunya tetap tersimpan sebagai endapan tadi, kemudian kita bilas dengan Aquades, kemudian kita buang, dan yang terakhir ya itu dipindahkan secara kuantitatif ke dalam cawan yang sudah diketahui bobot tetapnya, yang sudah kita timbang sejak awal tadi bersamaan dengan sampel. Setelah 2 kali 24 jam dengan larutan Pepsin pada sampel yang sudah tadi kita lakukan di dalam second bath ini, ini kita keluarkan, tetap posisi 40 derajat Celcius ya. Kita keluarkan. Ini sudah selesai. Tentunya setelah itu kita matikan alatnya, kita tutup, kemudian listriknya jangan lupa dicabut ya. Hal yang sama dilakukan seperti dengan pada saat diinokulasikan dengan larutan inokulan, yaitu dengan cairan rumen dan buffer McDonald's tadi, yaitu dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit, kemudian dibilas dengan Aquades dan dipindahkan secara kuantitatif. Nah, ini setelah disentrifuge yang terakhir, yaitu dengan dibilas dengan Aquades, selanjutnya kita akan tuang dari sisa filtrat yang terbentuk, kemudian nantinya residunya akan kita pindahkan secara kuantitatif ke cawan sesuai dengan urutannya ya. 13 setelah dibilas dengan Aquades, yang tadi adalah yang pertama, yaitu kita buang filtrat dari Pepsinnya sehingga tersisa residunya, dan ini yang terakhir adalah dengan Aquades tadi ya. Kita tuang perlahan, jangan sampai residu yang tertinggal terikut, harus pelan-pelan. Kemudian yang tersisa ini ya, kita kocok-kocok, kemudian kita tuang sesuai dengan yang ada pada nomor 13 dengan cawan nomor 1 ya, cawan nomor 1. Oke, kita taruh sini, kemudian kita tuang dan kita pindahkan secara kuantitatif. Ini sudah pindah secara kuantitatif, artinya seluruh jumlah yang ada di sini semuanya residu yang tertinggal tadi di sini dalam bentuk endapan semuanya sudah masuk ke dalam cawan ya. Selanjutnya yaitu dengan nomor 15, tentunya dengan cawan nomor 2. Demikian pula untuk Blanco dan seterusnya sampai dengan di cawan keempat ya. Sudah. Dan sekarang kita masukkan ke, ini adalah sampelnya yang berisi dengan Aquades dan residu yang tertinggal. Selanjutnya kita ovenkan ke oven Forsyth selama 12 jam. Kita uapkan air yang ada sehingga nanti betul-betul yang tersisa adalah residu dari hasil cerna
dengan nantinya akan ditetapkan nilai cerna bahan keringnya. Oke, kita masukkan ke sini, kemudian kita tutup, kemudian kita terang nyalakan agar suhu 70 ini dikejar oleh angka ini. Ya. Setelah 12 jam di dalam diuapkan di dalam oven forset ini, kita keluarkan, kemudian nanti akan kita pindahkan ke oven kering ini ya, yang sementara juga sedang naik suhu. Kita lihat sampel yang awalnya, dan ini sekarang yang sudah kering, yang sudah kita uapkan sampelnya. Jadi ini adalah sampel, kemudian ini adalah belangko, dan ini adalah belangko. Oke. Ini kembali dulu, kemudian kita masukkan ke dalam oven kering. Ini dibiarkan nantinya selama 9 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah 9 jam pada oven kering di suhu di atas 100, yaitu di 102 sampai 105 derajat Celcius, kemudian sampel yang sudah kita keringkan seperti ini kita masukkan ke dalam desikator. Jangan lupa ini matikan alatnya, sabut listriknya, kemudian kita masukkan ke desikator selama 15 menit, baru kita timbang. Ini cawan nomor 1 ya, sampel yang sudah kita keringkan. Kemudian nomor 2, nomor 3 belangko. Begitu pula ini ya, belangkonya. Oke. Kita biarkan selama 15 menit. Kita timbang sebagai hasil dari kecernaan bahan kering. Selanjutnya setelah 15 menit kita timbang cawan tambah residu dari bahan kering sampel yang untuk kecernaan in vitro ini. Lihat, ini adalah nomor cawan 1, kita timbang. Beratnya adalah 20, bisa di shot ke sini. 20,9141. Kemudian ini kita letakkan di tray. Kemudian yang kedua adalah 21,7568. Kemudian belangkonya, belangko pertama adalah, lihat ini nomor 3 ya, cawan nomor 3. Ini adalah 17,6718. Kemudian yang terakhir nomor 4. Kita lihat 19,77 equal 777. Oke, sekarang kita input ke komputer. Mari kita lihat hasilnya. Hasil yang kita dapatkan ini sekarang kita input ke komputer ya. Yang pertama adalah karena ini semua berbasis pada bahan kering, yaitu hasil akhirnya dengan posisi semuanya dalam bentuk bahan kering karena memang di oven kan ya, semua dikeringkan dalam oven kering. Maka yang pertama adalah pada kolom di sini, kolom D, lihat ini D ya, kolom D, maka ini harus diinput kandungan atau kadar bahan keringnya, yaitu pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan kedua dengan Prof. Sumadi, kalian mendapatkan angka 86,8728 ini ya. Ini adalah kadar bahan kering.
Kemudian yang kita laksanakan yaitu kita timbang sampel 0,2534 dalam posisi berat kering, ya, sampelnya berat kering yang dalam bentuk tepung, ya, tepung daun lamtoro, ya. Nah, maka dia harus dikonversikan dalam kondisi bahan kering, ya, bukan dalam kondisi berat kering. Maka untuk mendapatkan ini kita lihat sekali lagi, ini adalah di kolom F, maka rumusnya adalah D4/100 dikalikan dengan E4. D4-nya adalah ini, ya, D adalah kandungan atau persentase bahan keringnya adalah 86,878 dibagi 100, ya, dibagi 100 dikalikan dengan E4. E4-nya itu ini, ya, yang kita timbang, ya, berat sampel sehingga ketemulah 0,2201. Selanjutnya kita bergeser ke kanan. G, pada kolom G adalah berat cawan, ya, untuk residu, ya, 20,7301. Kemudian berat cawan tambah residu kering, ya, itu didapatkan 20,9141 gram, ya. Sehingga nantinya harus dikurangi dengan belangkonya, ya, ini adalah gram cawan dari belangko 17,58 sekian, kemudian belangko kering dengan cawannya 17,67 sekian, sehingga ini pada kolom K ketemu berapakah residu sampel kering yang kita dapatkan. Tentunya adalah keseluruhan yang ada di sini, ya, keseluruhan dari residu sampel ini dikurangi dengan yang ada di belangkonya, ya, yaitu residu kering ini dengan cawannya dikurangi dengan cawan kosongnya dikurangi, ya, dalam kurung tentunya belangko dikurangi dengan cawannya, ya, sama dengan ketemulah 0,1021, ya. Ini bisa kita lihat pada rumus yaitu C kolom H4 dikurangi dengan C4 dan J4 dikurangi dengan I4, ya. Selanjutnya kita lihat yang tercerna tentunya adalah yang awal dikurangi dengan yang akhir. Yang awal itu adalah sampel dalam kondisi bahan kering, ya, 0,2201 dikurangi dengan residu kering yaitu 0,1021 ini, ya, kita dapatkan ini. Maka ketemulah 0,1180. Ini yang tercerna. Sekarang berapakah persentase dari kecernaan koefisien cerna bahan kering? Nah, kita ketemunya di sini 53,6195. Ketemunya dari, ya, yang tercerna ini dibagi dengan bobot sampelnya ini 0,22% dikali dengan 100%, sehingga ketemulah angka 53,6195. Ya, sekarang yang kalian lakukan ini adalah sampel lamtoro yang pertama. Sekarang sampel lamtoro yang kedua. Silahkan mencari berapakah ketemunya dari persentase koefisien cerna bahan kering pada lamtoro yang kedua, ya. Ini semuanya sudah ada datanya, ya, sampai dengan residu belangkonya, ya, belangko kedua, kemudian bobot sampel kedua, kemudian cawan dan residu kedua, dan seterusnya. Kalian sisa mencari berapa residu sampelnya, residu kering, berapakah yang tercerna dan berapakah persentase koefisien cerna bahan kering. Oke. Selamat bekerja, ya. Jadi demikianlah pertemuan kita untuk penentuan persentase koefisien cerna bahan kering, ya. Nanti akan kita ketemu lagi selanjutnya. Sampel tidak kita buang karena akan dilanjutkan untuk koefisien cerna bahan organik dengan mengabukan di dalam tanur nantinya. Oke. Selamat bekerja. Mudah-mudahan dapat mengerjakan dengan baik. Tetap jaga kesehatan.
di masa pandemi ini. Sukses untuk kalian semuanya.